Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lepa Juliani Halsab dari Hukum Tata Negara kelas C semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kewarisan dalam Islam. Langsung saja ke pengertiannya. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan. Yang lebih tepatnya adalah pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan tirkah atau pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masingnya, sesuai dengan PS 171 huruf A KHI. Dan secara bahasa, kata warasta asal kata kewarisan digunakan dalam Al-Quran dan rinci dalam sunnah Rasulullah. Hukum kewarisan Islam ditetapkan. Secara bahasa, kata warasta memiliki beberapa arti. Yang pertama, mengganti sesuai dengan Quran surat Al-An'am ayat 16. Yang kedua, memberi sesuai dengan Quran surat Al-Zumar ayat 74. Yang ketiga yaitu mewarisi sesuai dengan Quran surat Maryam ayat 6. Setelah materi yang selanjutnya yaitu dasar hukum kewarisan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 7, yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak, menurut bagian. Selanjutnya juga dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 11, yang artinya Allah mensyariatkan bagi kalian tentang pembagian pusaka untuk anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang ditinggalkan itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibu yang mendapatkan 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibu mendapatkan 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya tentang orang tuamu dan anak-anakmu yang telah mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Adapun hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Sur Tirmizi, artinya telah menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami, Wahid telah menceritakan kepada kami, Ibnu Tawus dari ayahnya Ibnu Abbas dari Nabi SAW bersabda, berikanlah bagian faraidi, warisan yang telah ditetapkan, kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris laki-laki yang paling dekat nasabnya. Selanjutnya dari hadis Nabi dari Usma bin Zaid menurut riwayat Imam Muslim, yang artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishak bin Ibrahim, dan inilah adalah lafaz Yahya. Yahya berkata telah mengabarkan kepada kami, sedangkan dua mengatakan telah menceritakan kepada Ibnu Uyainah dan Azuri dari Ali bin Husain dan Umru bin Utsman dari Usama bin Zaid bahwa Nabi SAW bersabda, seseorang muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim. Selanjutnya yaitu, baiklah, materi yang selanjutnya ada rukun dan syarat waris. Rukun waris. Di sini ada 3,
yaitu yang pertama muwaris, yaitu orang yang mewariskan dan meninggal dunia, baik meninggal dunia secara hakiki ataupun karena keputusan hakim dinyatakan mati berdasarkan beberapa sebab. Yang kedua maurus, yaitu harta peninggalan si mati yang akan dipakai setelah dikurangi biaya perawatan, hutang-hutang, zakat, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Harta pustaka disebut juga miros, IRS, turos, dan tarkiyah. Dan yang terakhir ada waris, yaitu orang yang akan mewarisi yang mempunyai hubungan dengan si mewaris, baik itu hubungan karena hubungan kekeluargaan atau perkawinan. Syarat-syarat mewarisi. Waris mewarisi itu menyangkut harta benda, dan sebagaimana kita ketahui harta benda itu mempunyai pemilik. Jadi terdapat hak pemilikan yang penuh. Sekarang dengan jalan waris mewarisi akan terjadi peralihan atau pemindahan hak kepemilikan atau hak milik. Oleh karena itu, untuk terjadi waris mewaris di sini hukum Islam terdapat syarat-syarat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mewaris atau orang yang meninggal dunia. Yang kedua, ahli waris yang masih hidup. Yang ketiga, hubungan kewarisan yang sah. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah tentang sebab-sebab timbulnya kewarisan dalam Islam. Seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena 3 hal, yaitu yang pertama sebab hubungan kerabat atau nasab, yang kedua perkawinan, yang ketiga wala atau pemerdekaan budak. Adapun pada literatur hukum Islam lainnya disebutkan ada 4 sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu pertama adalah perkawinan, yang kedua adalah nasab atau kekerabatan, yang ketiga adalah wala kemerdekaan budak, dan yang terakhir adalah hubungan sesama Islam. Bahas tentang hilangnya hak waris mewarisi. Hilangnya mewarisi atau halangan mewarisi adalah tindakan suatu hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun karena sesuatu yang mereka tidak dapat menerima hak waris, maka hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan atau mewarisi terhalang mewarisi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada perbudakan, yang kedua adalah pembunuhan, yang ketiga beralihan agama. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi saya sendiri maupun bagi kalian yang menonton atau mendengar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.